Kembali di Apa Kabar Indonesia Malam masih bersama Pak Michael dan juga Ibu Indah. Saya masih terhubung juga dengan Pak Yursil Hasibuan dari Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Pak Yursil. Pak Yursil, tadi Bapak sampai mengatakan kita akan meminta manajemen Lion Air untuk melakukan delay recovery management. Free management dengan kondisi yang paralel berjalan begitu. Silakan Pak. Ya, kita akan lakukan mengevaluasi delay ini. Kan tidak mungkin dengan 3 pesawat akibatnya delaynya jadi total begini ya. Jadi kita, halo? Iya, silakan Pak. Ya, jadi kita kan mempelajari delay yang terjadi selama 3 hari ini. Lion mengatakan kita ada problem dengan 3 pesawat, lalu 3 pesawat membuat delay yang panjang, kan begitu. Ya. Lalu kita dengan alasan itu kita tidak bisa menerima, karena dengan praktek di lapangan tidak ada yang melakukan action di lapangan, sehingga itu kita berinisiatif untuk melakukan evaluasi dan meminta Lion membuat namanya delay recovery management. Kalau ada delay, bagaimana recovery-nya? Siapa yang melakukan tindakan itu? Siapa yang melakukan action? Itu yang harus dilakukan oleh Lion ke depan. Itu dilakukan harus dari sekarang kan Pak ya? Ya, harus sekarang kan tidak ada. Kalau ada delay, kita hanya menyatakan Anda harus bayar kompensasi, makan, dan hotel, atau di-refund tiketnya, hanya itu. Ke depan kan tidak cukup itu, karena dari masyarakat, dari pengguna jasa, dia tidak mau uang dikembalikan. Dia mau jelas komitmen saya terbang atau tidak, gitu. Tapi tadi ada penumpang atau calon penumpang Pak yang harusnya flight pukul 7 malam, tapi hingga kini belum mendapatkan kompensasi apa-apa. Itu berarti delay recovery managementnya belum jalan begitu Pak ya? Betul, itu kan inisiatif kita ke depan, bahwa airline itu harus membuat recovery management, di mana itu ada apakah dia punya backup pesawat, apakah dia punya suatu sistem pengalihan ke airline lain. Itu kan tidak tertulis dalam satu SOP. Kedepannya kan harus diminta, itu harus tertulis itu. Termasuk pinjem uangnya ya Pak? Masa yang harus nalangin dulu adalah Angkasa Pura? Emang boleh gitu? Nah ya, sebenarnya nggak boleh, Bu. Kasian tapi kalau ribet di lapangan sudah kan dinilai itu tidak becus sama menteri, sekarang disuruh pinjamin uang, kan yang tidak becus, yang tidak beres manajemennya juga termasuk Kementerian Perhubungan kan? Ya itu nanti ke depan kalau ada recovery management itu harus ada duit di mana, bayarnya bagaimana nanti itu. Iya. Baik. Pak Michael mau tanyakan sesuatu ke Pak Yursil. Ya, sebenarnya Pak Yursil, soal delay recovery management, ini soal dia belum delay. ada Pak, dia belum ada. Ini bukan bukan hanya terjadi pada Lion Air. Semua maskapai, baik itu di Indonesia maupun di dunia, pasti mengalami yang namanya delay atau keterlambatan. Sehingga delay ini bukan saja menjadi tanggung jawab satu maskapai. Hendaknya dalam hal ini Kementerian Perhubungan sebagai regulator sudah saatnya membuat yang namanya SOP terhadap keterlambatan. SOP terhadap keterlambatan ini supaya mengantisipasi situasi jangan lagi eskalatif seperti ini, sehingga ke depan itu dengan SOP yang ada itu bagaimana cadangan daripada penerbangan itu sendiri untuk mengcover apa yang ada. Terus yang tadi dijelaskan Pak Yursil tadi itu kan sebenarnya sudah masuk semua di dalam Permen 77 itu pasal 10 itu kan sudah masuk semua, maupun juga Permen 12 tahun 2012 itu semuanya sudah masuk. Misalnya kalau terjadi keterlambatan, itu fungsi maskapai misalnya untuk melakukan komunikasi dengan konsumen bahwa ini terjadi delay berapa lama dan tanggung jawab daripada maskapai untuk menyiapkan itu semua. Jadi beban ini bukan kepada Lion. Sebenarnya regulator harus membuat SOP terhadap delay ini. Ini kan kekacauan ini kan baru terjadi begitu panjang kan baru saat ini. Untuk itu ke depannya jangan lagi sampai seperti ini. Kita membuat dalam ini Kementerian Perhubungan. Ya jangan dibebankan kepada satu maskapai. Misalnya contoh sekarang tadi dibilang delay recovery management itu dibuat oleh misalnya
Lion. Nanti berikut lagi ada maskapai lain. Oke. Seperti itu. Jadi Kita harus dikonkretkan dalam SOP, Yang standar operation, prosedur, Pak supaya Yurlis. semuanya itu ada. Ya. Belum Termasuk ada dari izin keterlambatan. ya, Pak, ya. Ya, Izin keterlambatan diberi itu terus belum ya, ada. Pak Yurlis, Begitu. ini bukan hanya tanggung jawab manajemen Lion Air bagi Pak Michael dan juga Ibu Indah, Ya, tapi karena keterlambatan regulator, itu kan semua mengalami. betul, Semua regulator maskapai mengalami harus itu. juga punya Bukan andil saja besar di Lion sini. Air. Silakan Pak Yurlis. Ya betul, kita setuju apa yang disarankan oleh Pak Michael. Maka itu saya bilang, airline itu selama ini berpegang kepada sanksi yang ada bentuk makanan, bentuk konsesi tiket, apa bentuk denda yang 300.000 itu atau hotel, itu tidak berjalan. Karena penumpang itu dia pastikan komitmen saya terbang atau tidak. Itu yang tidak ada di dalam selama chaos 3 hari ini, itu tidak ada kepastian dalam itu. Ya, jadi Bapak untuk itu apakah adil kalau kemudian denda yang diberikan kepada pelaku usaha setelah menganiaya konsumen hanya dengan akan dipanggil peringatan, kan akan dilakukan audit total dan kemudian dikurangi, barangkali juga izin terlalu gampang diberikan, jadi mereka obral ke konsumennya juga gampang Pak. Kalau nggak ada izin mana dia berani kemudian menyatakan akan terbang ke kanan ke kiri, jadi Extra itu flight. juga extra flight, ya. Pak Yurlis dijawab sesaat lagi. Pak Yurlis, kita akan jeda dulu. Tetap di Apa Kabar Indonesia Malam.